Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amin. Ibu-ibu yang saya cintai, ibu-ibu Majelis Taklim Azizah. Jadi, menurut saya Ibu Ketua, jadi MT Azizah ini selama ini menurut saya yang sudah saya beberapa kali kemana-mana dengan berbagai macam Majelis Taklim ini kayaknya paling keren. Ya, jadi kekerenan yang pertama itu ini rutin ya, seminggu sekali, dan saya melihat jamaahnya juga ajak gitu ya. Jadi ini sudah tidak terpengaruh siapa yang mau berbicara, tapi yang penting isinya gitu, okay? Jadi ini luar biasa karena memang hari gini itu konsistensi, keistiqomahan itu dari dulu sampai sekarang itu barang yang mahal. Itu ya, jadi biasanya kalau kita mengajak teman kita itu yuk ngaji, wah aku jane pengen banget pakai jane ya, jadi sebenarnya kita insya Allah ngaji di MT Azizah itu tanpa tapi ya, sak jane pengen banget, aduh seneng banget ya, oh tadi kajiannya apa isinya, bagus banget tadi tentang ini ya, mau surat Al-Ma'arij gitu ya, wah cukup pengen banget, tapi ya sering ya, jadi insya Allah ya majelis agenda kita di salah satunya di Majelis Taklim, menghadiri Majelis Taklim di MT Azizah ini kita agendakan bagian dari satu kegiatan di antara kegiatan kita yang lain ya. Jadi nun sewu tadi saya agak telat ya, alasannya sih nganter cucu ya. Jadi karena hujan, orang tuanya keluar kota ya, neneknya harus siaga. Jadi nenek siaga. Jadi umur boleh hampir 60, tapi kayaknya kalau semakannya nggak kalah dengan yang 26 ya. Iya, saya juga ini juga senang karena MT Azizah sesuai dengan nama saya mboten sih. Jadi Azizah itu kuat, tangguh ya, kemudian perkasa, mulia ya, luar biasa. Insya Allah itu ada dalam diri kita. Jadi muslimah yang tangguh, muslimah yang tidak banyak drama ya. Jadi ya insya Allah gitu. Sebelum saya sampaikan ya materi pagi ini, saya akan sampaikan satu curhatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Furqan ya ibu-ibu. Sebentar ini saya tadi biar mantap tuh saya tulis di profil picture saya. Saya tuh suka begitu ibu. Jadi begitu ada sesuatu yang saya harus agendakan dan harus kampanyekan, saya tulis di dalam profil picture saya. Jadi nggak selalu foto diri tapi macam-macam. Kadang-kadang foto diri, foto anak, ya foto cucu gitu ya, tergantung momennya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi insya Allah sih saya tahu artinya ya, perkata gitu, karena saya juga sekarang masih sekolah ibu-ibu ya. Qala Rasul, dan qala itu berkata ar-Rasul, Rasul ya Rabbi. Ini Rasulullah curhat pada Allah. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu, mereka menjadikan, jadi kaumku itu menjadikan hadzal Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Jadi ini curhatan Rasulullah ketika udah sekian ribu tahun yang lalu ya. Jadi kira-kira itu visioner nggak? Kita termasuk yang nggak seperti itu nggak? Mari kita teliti diri kita masing-masing. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah jadi berkata, yang dikatakan mahjuro itu sesuatu yang ditinggalkan. Ini seakar kata dengan hijrah. Jadi kalau hijrah itu meninggalkan sesuatu
menuju ke yang lain, ya, dari sesuatu yang kurang baik menuju yang lebih baik, dari sesuatu yang buruk menjadi baik, yang tidak manfaat menjadi manfaat, yang agak tidak optimal menjadi optimal. Itu hijrah gitu lah, hijrah secara keseluruhan. Jadi pindah menghilangkan atau berubah, memindahkan satu pada yang lebih baik. Nah, statement ini ya, curhatan Rasulullah yang diabadikan dalam surat Al-Furqan ayat 30 ya. Mari kita cek apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi beliau mengatakan, "Malam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu." Jadi mengartikan, mentafsirkan mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan, itu Ibnu Qayyim mengatakan ada 3. Nomor 1, malam yaqra'il Qur'ana faqad hajarahu. Jadi siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah meninggalkannya, meninggalkan Al-Quran. Insya Allah kita semua sudah baca ya ibu-ibu ya, sampun. Oke. Ada yang one day one juice gitu ya, kemudian ada yang sekarang segala macam itu ada ya. Kita create sehingga kita terbiasa bersama teman-teman kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, siapa yang membaca Al-Quran tidak mentadaburinya dan tidak memaknainya, kata Ibnu Qayyim menafsirkan kata mahjura itu, katanya faqad hajarahu. Siapa yang membaca Al-Quran tidak mentadaburinya, tidak tahu memaknainya, maka sungguhnya dia juga meninggalkan Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menafsirkan kata mahjuro tadi yang saya baca di surat Al-Furqan ayat 30 itu, barang siapa yang membaca Al-Quran, memaknai, mentadabburi, tapi dia tidak mengamalkannya, faqad hajaro. Jadi sungguhnya dia telah meninggalkan Al-Quran itu ya. Kira-kira nih kita pada tahapan yang mana ibu-ibu? 1 ya, 1 sampun ya insya Allah ya, membaca. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika di stage 1 sudah berapa puluh tahun ibu-ibu? Berpuluh-puluh tahun. Kok ditanya berapa ratus kali hatam? Gak ngitung ya, karena saya ikut one day one juice itu bisa 1 bulan khatam. Saya itu mungkin pernah cerita juga. Saya semangat sekarang itu nun sewu ibu, sedang apa? Semangat mengkampanyekan bahwa mestinya umat Islam itu tahu ya, sudah 30 juz diotong-otong kemana-mana, dibaca tiap hari gitu, isinya nggak tahu gitu. Saya pernah kemudian tersinggung oleh suami saya sendiri gitu ya. Dia nanya majine wes ape ya, ikut tahsin, ikut tahfidz gitu ya. Pertanyaannya, sudah sejauh mana pemahamanmu terhadap Al-Quran? Tersinggung, tapi saya nggak marah gitu ya. Jadi iya juga gitu ya. Tadi pertanyaan ke kita sudah setiap hari membaca, setiap 100 berapa ratus kali kita khatam, tapi belum naik kelas, belum sampai ke tahapan memaknai, belum sampai tahapan mentadabburi. Mungkin sedikit demi sedikit kita mulai mengamalkan, tapi juga tidak tahu referensinya yang mana itu. Padahal di dalam Al-Quran itu dari hal yang sangat kecil sampai yang besar itu ada semuanya ya, tentang jual beli, pinjam meminjam ya, itu ada semua. Tentang makan yang kita nggak boleh berlebihan, kemudian bagaimana terkait dengan keluarga, bagaimana kita menjadi orang yang tangguh, itu ada begitu. Jadi misalnya ya, kemarin di dalam surat Ali Imran itu juga inspiring gitu ya. Ketika itu ayatnya 100 sekian, saya lupa 130 sekian gitu. Peristiwa perang Uhud ya, ketika para pejuang muslim itu terkena satu musibah kekalahan, itu ada satu ayat yang mengatakan fama wahanu wa ma dha'ufu wa mastakanu. Fama wahanu, maka mereka tidak wahan, itu tidak lemah secara fisik. Wa ma dha'ufu, tidak lemah secara spirit. Wa mastakanu, tidak pernah putus asa.
Jadi ini sebenarnya menginspirasi buat kita semua. Kalau kita tertimpa satu musibah, ada masalah kehidupan apa saja, kuncinya 3. Kita mengambil pelajaran dari perang Uhud itu. Tidak boleh lemah secara fisik, tidak boleh lemah secara spirit, tidak boleh gampang menyerah. Luar biasa kalau kita tahu. Jadi saya kira kalau kita tahu itu kayaknya nggak perlu gitu ya, terus dikit-dikit kita curhat gitu ya. Ada di dalam Al-Quran luar biasa begitu ya. Jadi nah dari sini mungkin tidak ada kata terlambat ya. Jadi ibu-ibu boleh nanti mentadaburi sendiri. Sekarang itu Qurannya itu orang terjemahan perkata, tafsir perkata, ada asbabun nuzulnya, kemudian tafsir menurut siapa itu komplit, tidak kurang. Cuman PR-nya mau nggak sih kita gitu, mau nggak sih kita mengalokasikan waktu begitu sekian lama. Makanya kemudian saya berniat diri sekarang tidak sekedar 1 jam bersama one day one juice, tapi saya ganti tidak membaca tapi berinteraksi. Jadi mengalokasikan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu sekian lama di dalam 1 hari. Ya ibu-ibu dimulai 1 jam, jadi itu boleh membaca, boleh tahu artinya, boleh menengok tafsir perkatanya, boleh menengok asbabun nuzulnya. Tapi kadang-kadang kita begini, aku tuh mau coba wes ayam, yang itu belum naik kelas ya. Jangan, jadi Quran itu tidak hanya untuk ayam-ayaman Bu, tapi ini bagian dari referensi kehidupan kita. Jadi bukan ayam-ayaman. Kalau misalnya yang baca tuh suaranya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, ya Allah, rasanya tuh ayam. Itu naik kelas ya, tidak sekedar adab, tapi begitu ada apa, mari kita lihat Quran mengatakan apa, Quran mengajari apa pada kita. Jadi yuk, nomor 1 kita lebih intens berinteraksi dengan Al-Quran, tidak sekedar membaca, mulai meningkat. Oke, ya, itu kampanye saya ya. Ini kan masih bulan kampanye Ibu ya, tapi saya kampanye tentang bagaimana kita ya lebih semangat lagi untuk memahami, mentadaburi dan mengamalkan Al-Qur'an. Oke, nggih. Sesuai dengan tema kula ajeng matur, ajeng menyampaikan, mari kita belajar bersama tentang surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu surat yang ke-70 ayat 19 sampai dengan 35. Ya. Saya baca Innal insana khuliqa halu'a. Ada yang hafal surat Al-Ma'arij? Ada? Kalaupun ada itu katanya juga kata Ibnu Qayyim itu bagian dari membaca. Bayangin Bu, menghafal itu bagian dari baca dan menjaga supaya Quran ini terjaga selama-lamanya, tidak ada yang salah. Ya, sedikit pun entah itu fathah, harokatnya, kemudian panjang pendeknya tidak ada yang salah. Inna, ini sedikit ibu-ibu nggak apa-apa nggih. Sesungguhnya al-insana, manusia itu khuliqa. Kalau khalaqa tadi menciptakan, kalau khuliqa itu diciptakan halu'a. Halu ya halak gitu. Ini definisi nanti ada di ayat berikutnya. Jadi khuliqa berarti kalau kita menyampaikan sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a. Kalau gitu ya Allah yang menciptakan gitu. Ini sebenarnya relate dengan bahwa kita itu, manusia itu diperkaya dengan 2 potensi. Potensi positif dan potensi negatif. Fujuroha wa taqwaha. Potensi dosa dan potensi takwa. Nah ini, di ayat ini menunjukkan bahwa kita itu punya potensi. Salah satu potensi fujur kita itu adalah bersifat halak kalau tafsirnya Quraisy itu mengatakan halak. Jadi halu'a itu bentuk yang di situ ada subjeknya banyak orang. Jadi luar biasa. Jadi sekarang ada mungkin di sini kalau Mbak Lindia itu ya, Mbak Lindia hadir nggak hari ini itu ikut juga sekarang ikut kelas terjemah perkata gitu, supaya kita makin mantap. Jadi apa itu halu'a? Halu'a jika massa itu menyentuhnya atau menimpanya asyarru, keburukan, kejelekan, jazu'a. Jazu'a itu lemah.
kikir, bakhil, kemudian gampang putus asa gitu. Wa idza massahul khairu, dan idza apabila massahu menimpanya, hu itu kembali pada manusia, al khairu kebaikan, manu'a lupa diri. Itu kita kira-kira kita banget gak Bu? Ya jangan kita banget lah Bu, kita sudah ngaji seminggu sekali ya kadang-kadang kita begitu gitu ya. Jadi tapi dalam keren sekarang kok kita banget ngapunten ya. Jadi kira-kira sok-sok kita begitu gak Bu? Kalau ditimpa keburukan kadang-kadang sakit aja kita mengeluhnya banyak, padahal kalau dihitung, kalau dikalkulasi saya 58 tahun kayaknya sakitnya nggak sampai 1 tahun deh. Mboten nggih, nggak sampai, mungkin nggak sampai. Oh sakitnya alhamdulillah pusing-pusing dikit, tapi begitu kita sakit boleh gersulo nek nopo nek napa gelisah nek kemudian menyalahkan wah takutune kenapa sih kadang-kadang juga ada yang menyalahkan aku tuh udah punya rencana begini kok ya dibaringi sakit. Ada juga yang kayak begitu. Jadi ini manusia banget gitu ya. Kalau kita tidak mengatakan kita banget, ini manusia banget. Kalau ditimpa keburukan, berkeluh kesah, pikir itu, kalau dikasih kebaikan tuh lupa diri. Lupa dirinya macam-macam, bisa sombong, bisa segala macam. Nah kemudian, ini nggak berlaku kepada bagi orang yang pertama apa? Illal musallin. Nggak berlaku terkena penyakit hala yang kalau dikasih keburukan dia sedih, cemas, kemudian putus asa, kemudian kalau dikasih kebaikan lupa diri. Yang nomor 1 itu tidak berlaku bagi orang yang musallin, orang-orang yang sholat. Ini pertanyaannya gini, saya sudah sholat ya alhamdulillah ya, tidak hanya 5 waktu ya, ditambah yang nawafil, ditambah yang rawatib ya, ditambah yang lain-lain juga gitu, yang mungkin bahkan itu tidak kadang sholat taubah yang tidak reguler begitu, tapi kok masih begitu juga gitu. Itu pertanyaan kan? Karena ini pas Allah mengatakan tidak berlaku sifat hala itu nomor 1 illal musallin, bagi orang yang sholat. Nah, kemudian di sini diterangkan sholatnya yang kayak apa? Alladzina, orang-orang yang mereka ala sholatihim, atas sholat mereka itu daimun. Daimun itu berdiri kokoh gitu. Jadi ini kalimat yang dipakai dalam Al-Quran itu luar biasa. Dia menyiapkan dengan sebaik-baiknya sholatnya. Jadi tidak sekedar kemudian yang penting sudah lepas kewajiban, tapi tidak sekedar kemudian sah gitu, tapi bagaimana kemudian itu diterima sebagai amalan makbulan, sebagai amalan yang diterima. Bahkan tidak sekedar sebagai amalan makbulan, itu dirasakan oleh orang lain bahwa dia itu orang yang sholat. Ibu-ibu bisa bayangin ya, sholat itu kan satu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Orang yang sholat itu ketika di akhir kegiatannya, di akhir rukun yang terakhir itu adalah mengucap salam, artinya kita memberikan kenyamanan, keselamatan pada orang kanan kita. Di sebelah kanan kita itu juga simbol orang yang mungkin suka dengan kita, orang yang senada dengan kita, sepikiran dengan kita, mungkin seaktivitas dengan kita. Ke kiri juga sama, memberikan keselamatan, kenyamanan pada orang yang mungkin tidak suka dengan kita, yang mungkin memusuhi kita. Nah sekarang pertanyaan, sholat kita masih sudah sampai ke sana belum? Itu pertanyaan. Jadi Masya Allah ya, jadi kita tidak saya juga kayaknya sudah sering juga sih mengatakan sholat itu bukan transaksional. Jadi bukan kemudian saya pengen sholat itu harus di-highlight, digarisbawahi, taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kemudian kalau sholat duha memperlancar rezeki, itu motivasi, tapi itu bukan tujuan, itu bukan ghoyah. Dalam bahasa itu namanya ghoyah. Itu bukan goals, tapi itu adalah motivasi. Tapi sholat yang tertinggi itu mendekatkan diri kepada Allah,
dirasakan oleh orang lain, ya, itu bisa mencegah orang tersebut, yang mencegah orang yang sholat itu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, pertanyaan kita bisa napa jenenge self evaluasi, sholatku udah sampai kayak gitu belum sih gitu? Sudah baru tahapan yang sah, kemudian atau mungkin yang pertama tadi yang sangat ringan, yang penting sudah sholat sah, kemudian saya siapkan tata caranya benar, syariatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, saya paham arti dari bacaan sholat, kemudian saya menjiwai, saya memaknai dari sholat itu sendiri. Jadi daim itu kayak begitu. Makanya betul kalau sholatnya yang daim itu bisa memprotek dirinya untuk tidak bersifat halal. Masya Allah ya. Jadi kalau kayak gini tuh akhirnya kita koreksi gitu. Jangan-jangan mungkin kita masih sholatnya ya rodok susu ya, kadang-kadang ya namanya biasanya rodok meleskan manusia ya gitu ya. Tapi intinya itu jangan kemudian dijadikan satu alasan, tapi terus ada progres, ada perbaikan ya di dalam sholat kita. Dari sisi kualitas, ibu-ibu saya yakin kuantitas sudah terpenuhi sholat sunnah qobliyah yang muakkad, ghairu muakkad ya, kemudian yang nawafil ya, kemudian bahkan yang sholat malam itu sudah dikerjakan. Sekarang yang kita cari adalah kualitas. Kita paham ketika kita mengatakan Allahu Akbar itu hanya Allah yang boleh sombong, kita nggak boleh. Itu luar biasa ya. Kemudian yang kedua, siapa lagi orang yang tidak terkena penyakit hala? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Wa itu artinya dan, alladzina orang-orang yang fi di dalam amwalihim harta-harta mereka, hakun ada hak ya, maklum yang sudah diketahui. Maksudnya ini adalah orang-orang yang dia terkait dengan hartanya dia paham ada hak orang lain di situ dengan melakukan zakat, infak ya, zisfaf yang sudah kita kenal. Jadi harusnya zisfaf yang kita lakukan ini bisa memprotek diri kita dari sifat halak. Yang tadi kalau dikasih keburukan gampang loyo, gampang tidak semangat, gampang protes, dikasih kebaikan gampang sombong, gampang lupa diri. Orang yang terkait dengan zisfafnya itu sampai seperti itu gitu. Saya itu luar biasa ya. Jadi apa yang menghubungkan? Ini jelas ya, karena kita ketika kita zisfaf, kita paham, kita sadar bahwa kita ada orang yang mungkin tidak seperti kita, keadaannya tidak diberi kelapangan di dalam rizki Allah gitu. Jadi hingga dia tidak gampang untuk kemudian lupa diri. Itu kan korelasinya kan di situ gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini keterangan dari hakum maklum itu siapa? Lisaili, sa'il itu bagi orang yang meminta, wa dan al-mahrum orang yang menjaga kehormatannya. Jadi hak ya, hak dari harta yang kita punya itu baik orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Maksudnya begitu ya. Kemudian siapa lagi yang tidak terkena penyakit hala itu? Walladzina dan orang-orang yang yusaddiquna yang membenarkan, meyakini, membenarkan biyaumiddin dengan hari agama. Maksudnya di hari akhir. Ya, jadi itu bagian dari keimanan yang sering kita sampaikan. Rukun iman yang kelima ya, itu adalah beriman, mengimani terhadap hari akhir. Ini korelasinya apa? Ini yakin karena nanti ya semua yang kita lakukan, aktivitas seluruh kita setelah di dunia ini tercatat ya oleh Allah melalui malaikatnya begitu. Maka kemudian dia tidak bersifat halu. Dia yakin kalau saya kemudian gampang lupa diri, saya gampang putus asa, itu ada catatannya ya terkait dengan hari pembalasan. Jadi luar biasa orang yang terbebas dari halu itu, halak itu, kalau dia mampu ya, membenarkan, meyakini hari akhir. Jadi ini tidak sekedar dirasa, ya saya tahu ya apa namanya,
ada namanya hari akhir, bahwa kemudian ada akhir dari kehidupan ini adalah apa Bu? Kematian apa kehidupan? Akhir dari kematian ini, akhir dari kehidupan ini adalah ibu-ibu milih kematian apa kehidupan kembali? 100. Jadi kalau akhir dari kehidupan itu kematian, seneng banget. Nggak ada namanya mas'uliyah, nggak ada tanggung jawab, mati ya mati gitu. Tapi ada yang namanya kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat dengan segala macam pertanggungjawaban yang akan kita hadapi. Masya Allah ya. Jadi al-maut itu adalah tidak bisa disegerakan dan tidak bisa diakhirkan. Kemudian kata Rasulullah itu al-kayyis itu orang yang cerdas, itu orang yang beraktivitas ya, mandana nafsahu, orang yang bisa manage nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan aktivitasnya itu didedikasikan untuk kehidupan setelah mati. Jadi ibu-ibu jadi apapun, melakukan apapun, jangan lupa ini harus didedikasikan untuk kehidupan setelah mati, harus bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Rasulullah juga mengatakan manil mu'minil aqyas, mukmin yang paling cerdas itu yang kayak apa? Yang banyak mengingat kematian dan kemudian selalu menyiapkannya. Jadi Masya Allah ya. Jadi yang paling cerdas tahu karena ada kehidupan yang abadi di akhirat nanti, maka dia akan selalu mengingatnya dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika di kehidupan di akhirat ya. Masya Allah. Jadi saya membaca kayak gini ini sederhana ya. Orang yang kemudian dia meyakini hari akhir, meyakini dan kemudian dia mempersiapkan terkait dengan persiapan bagaimana di hari kiamat nanti, itu akan menjamin orang itu tidak bersifat halak. Jadi bukan galak loh ya, halak ya. Jadi nanti dengarnya kayaknya kemarin Bu Nur Azizah bilangnya galak ya, halak ya, halak ya pakai ain. Kemudian siapa lagi? Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang mereka dari azab Rabb mereka musyfiqun, orang-orang yang takut. Okay. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu niku sering membaca, ini kalau sudah paham ya, tidak sekedar membaca Al-Quran yang terkait dengan hari kiamat, yang terkait dengan siksa neraka, itu mestinya interaktif, kita tuh ikut takut gitu, mestinya ya. Jadi tapi karena tidak paham itu ya biasa wae. Nah sekarang kita tidak boleh biasa wae supaya kita interaktif. Jadi ini kan firman Allah itu harusnya tidak hanya kita dengarkan sekali lagi, tapi begitu itu kita seperti tahu gitu. Oh, maksudnya kayak begini ya. Jadi kemarin saya juga membaca satu ayat itu karena tahu juga terjemah perkataannya itu, orang yang disiksa dalam neraka itu sebenarnya kan tidak mati Bu ya, sampai kemudian selesai azabnya, selesai dia dosanya. Dia diceritakan di situ ketika orang itu disiksa, kematian itu sudah ada di angan-angan mereka, tapi tidak mati-mati juga ya. Bisa dibayangkan ya, kalau kita misalnya dipukul kemudian cuma sakit selesai, tapi ini enggak gitu ya, sampai mati enggak ya, kemudian hidup juga tidak, dan seterusnya. Kemudian siapa lagi ibu-ibu? Inna azabi, ini keterangannya masih tentang azabnya Allah itu, inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Rabb mereka itu ghairu, itu tidak makmun, memberikan keamanan. Tidak ada yang terbebas, tidak ada yang aman dari siksa Allah ketika memang dia menjalani, karena dia melakukan satu dosa selama di dunia. Oke, ibu-ibu, saya lupa ya. Kemarin diaturi Al-Quran nggak? Betul nggih? Lupa ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti ibu-ibu sebenarnya kalau mau itu bisa nanti dicek lagi gitu. Pertanyaan bacaannya tadi bagaimana, penjelasannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi yang tidak terkena penyakit halak? Walladzina hum, dan orang-orang yang, jadi alladzina itu orang-orang yang, hum mereka li bagi furuji, farj ya, kemaluan-kemaluan mereka, hafizun,
orang-orang yang menjaga. Jadi orang-orang yang menjaga kemaluan itu tidak terkena ya penyakit hala. Masya Allah ya. Jadi ibu nanti bisa dipikir kok bisa ya. Bisa juga dibaca tafsir perkataannya sampai kemudian saya ikut kelas Al-Quran ya, Arabik Al-Quran itu yang sampai meriset gitu. Kenapa dalam satu kata ini Allah menggunakan kata benda, di dalam ayat yang lain katanya sama tapi menggunakan kata kerja. Itu kalau ngerti gitu tuh Masya Allah, yang ada itu memang Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Isinya tuh sampai nggak ada bosennya gitu. Makin asik, satu ayat tahu, pengen lagi belajar dan kemudian semangat terus. Jadi kata teman saya itu, wah saya itu 2 jam itu nggak berasa ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu ya. Karena Masya Allah ya, katanya yang dipilih itu sangat relate, sangat sesuai gitu dengan kondisi kita, dengan kondisi umat manusia bahkan begitu ya. Misalnya ibu-ibu saya kasih contoh ya, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdu itu kan kita tahu ya, artinya segala puji. Kita tahu ya, lillahi bagi Allah, Rabb semesta alam, tahu ya. Tapi ibu-ibu saya ikut kelas itu, alhamdu itu adalah kata benda. Ya. Kata benda itu sifatnya itu permanen. Jadi maksudnya permanen itu gini, ini namanya air ya Bu ya. Besok pun juga namanya air. Dimanapun ini namanya air ya. Mau di negara mana saja ini tidak berubah, ini namanya air. Mungkin ada bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, bahasa Jepang, tapi intinya semua di mana-mana ini air. Ini kata benda, berarti dia permanen. Di mana saja, kapan saja, semua orang ini menyebut ini air. Itu alhamdulillah. Artinya apa? Pujian bagi Allah itu tidak tergantung tempat, tidak tergantung siapa yang memuji, tapi Allah itu tetap terpuji. Masya Allah ya. Kemudian tidak tergantung pelakunya. Jadi Allah itu tetap terpuji walaupun semua makhluk di dunia ini nggak pernah memuji Allah. Masya Allah guys. Terus kenapa kemudian tidak kalau kata kerjanya itu hamidah? Kenapa Allah tidak mengatakan hamidallah? Itu artinya memuji Allah. Berarti kalau memuji Allah berarti tergantung pelaku. Ada orang yang memuji berarti akan sangat berhubungan dengan bagaimana kedudukan Allah. Kalau ada orang memuji tergantung bagaimana kedudukan Allah. Tapi ini tidak. Masya Allah. Atau kemudian yang paling gampang, karena segala puji itu milik Allah, kita gak dipuji itu ora popo. Kita tidak dipuji, tidak dapat pujian oleh siapapun, rapopo. Karena segala puji itu milik Allah. Sederhana Ibu ya. Cuman dari satu ayat yang minimal sehari itu 17 kali kita baca, tapi artinya dalam. Izin minum nggih. Jadi di ayat yang ke-29, walladzina hum, dan orang-orang yang mereka li furujihim, dengan kemaluan-kemaluan mereka, hafidun, mereka menjaga. Kemudian illa, kecuali ya, kepada siapa? Azwajihim. Azwaj itu istri-istri mereka atau suami-suami mereka, intinya itu pasangan-pasangan yang halal ya. Atau apa yang melekat, yang dipunyai. Ini dulu ya, terkait dengan budak gitu ya. Aimanuhum ya. Aiman itu adalah jamak dari yamin, dia adalah budak-budak mereka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, yang kayak gitu gak apa-apa. Jadi orang yang menjaga farisnya, menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka atau ya budak yang dia miliki. Ini dulu ya. Jadi budak bukan selir ya Bu ya. Jadi budak itu kalau di zaman jahiliyah dulu kan ada yang dibeli ya. Kayak itu termasuk halal yang digauli gitu. Terus kelanjutannya apa? Fa maka man, siapa yang ibtaho, mencari, waro'a,
di belakang zalika itu fa maka ulaika mereka itu hum ya mereka adun orang yang melampaui batas. Jadi orang-orang yang tidak menjaga farsnya ya kecuali terhadap istri-istrinya adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi terkait dengan menjaga fars itu kan sebenarnya menjaga diri dari perbuatan zina. Zina itu di dalam Al-Quran itu kalimatnya itu wala taqrabuz zina. Kalimat dan janganlah kalian mendekati. Bukan kalian mengerjakan zina. Mendekati artinya apa? Segala macam yang dekat yang mengarah kepada zina itu Allah sudah memberikan larangan pada diri kita. Jadi misalnya termasuk ya menjaga tidak khalwat ya, kita juga menjaga pandangan dengan orang yang lain lawan jenis dengan menundukkan pandangan, menundukkan hati juga tidak gampang. Ada batasan. Itu sebenarnya itu kan karena apa? Allah sudah memproteksi diri kita segala macam sesuatu yang mengarah pada perzinahan, yang mendekatkan diri pada perzinahan itu sudah dilarang oleh Allah ya. Jadi nah sekarang itu zaman sekarang ya anak-anak muda ya, nggak tahu orang anak-anak tua juga gitu nggak ya. Jadi kadang-kadang sudah kenal itu ya gaplek-gaplek. Ya Bu, kenapa kok gaplek-gaplek, teplek-teplek? Oh iya Pak, gitu-gitu ya. Padahal aku kan cowok SMA ya, temanku dulu tuh saya biasa sekali. Saya nggak ada apa-apa kok, cuman ngomongan ya, kadang-kadang menjurus. Itu juga bagian dari menjaga diri gitu ya, dari yang mengarah sesuatu yang ke sana gitu ya. Jadi saya juga punya teman, dia bilang punya grup SMA laki-laki dan perempuan, terus punya satu syiar itu satu kesepakatan untuk saling membangunkan sholat malam. Bagus kan ya niatnya. Tapi kemudian partneran gitu, yang bangunin teman saya itu laki-laki. Nah, kira-kira itu mengganggu privasi nggak Bu? Wah niatnya baik loh, tahajud call gitu ya. Masya Allah. Jadi ini juga, wah sekarang itu nggak harus dengan kita partneran kayak gitu. Jadi bermula sih kan akhirnya, oh ya Allah temanku itu baik banget ya. Jadi dia itu sebelum waktunya dia halus sekali. Wah mulai ya, jadi sudah mulai ada memuja-muji gitu ya. Jadi itu kita hindari. Jadi karena perempuan itu menjaganya dari seperti itu, makanya termasuk Azizah itu juga serupa dengan kata Al-Izzah. Jadi itu satu kata tuh ya, Azizah, Al-Izzah itu menjaga kemuliaan diri, menjaga kesucian diri dan menjaga kemuliaan diri. Jadi insya Allah ibu-ibu sama majelis taklim Azizah adalah orang-orang yang punya izzah. Sepakat ibu-ibu? Amin. Masya Allah. Jadi makanya kalau kalimat tentang zina itu Allah mengatakan pakai kalimat takrab, nggak boleh mendekati. Jadi segala macam yang mengarah ke sana, baik itu yang awal yang ringan, cuman curhat, ngobrol gitu, kemudian merasa dia nyaman, itu sudah dilarang ya. Kalau dengan beda lawan jenis dan bukan mahram, ya. Oke. Kemudian yang siapa lagi? Walladzina dan orang-orang yang hum mereka li amanati terhadap amanah-amanahnya him mereka wa ahdihim dan janji mereka ra'un dia memenuhi. Jadi banyak Bu orang-orang supaya tidak terkena halak itu nomor satu tadi sholat, kemudian menjaga fars, ya yakin dengan hari kiamat, dia menjalankan ziswaf gitu. Kemudian siapa lagi? Jadi amanah dan janji ya. Jangan kemudian amanah janji itu juga sederhana ya. Janji itu ya pokoknya kita mengatakan sesuatu pada teman kita tapi tidak di satu waktu namanya janji. Tapi sering saya sampaikan juga, kalau saya insya Allah boleh enggak? Tapi insya Allah itu belum dimaknai dengan benar ya oleh kita semua. Insya Allah tuh biasanya aku rapena ya, ngomong ora ya rapena ya, ngomong iya ya mesti insya Allah. Padahal insya Allah itu komitmennya 99,9%. Kecuali ada alasan yang lebih tinggi ya, alasannya dibenarkan di dalam syariat gitu. Jadi ibu-ibu ya nanti kesini insya Allah gitu. Jadi seperti apa ya,
ya omongan yang tanpa makna gitu, insya Allah gitu. Aneh ya insya Allah, padahal konsekuensinya harus hadir. Jadi harusnya kita ya memang kalau memang tidak bisa, maaf kayak saya nggak bisa sepertinya karena saya punya agenda yang lain. Jadi nggak usah pekewo gitu. Kadang-kadang kita itu sering gini, biar dikata orang itu baik gitu, sering ada basa-basi yang sebenarnya itu merugikan kita sendiri. Kemudian siapa lagi? Jadi amanah dan janji itu harus ditepati. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang dia qaim, ya dia benar terkait dengan persaksian yang dipunyai, persaksian yang disampaikan terhadap orang lain. Kemudian siapa lagi? Walladzina hum, dan orang-orang yang hum mereka ala sholatihim, atas sholatnya diulangi lagi, yuhafizun, orang-orang yang menjaga sholatnya. Yang demikian itu endingnya adalah ulaika, mereka itu fi jannatin, di dalam surga-surga, mukramun, mereka itu orang yang dimuliakan. Jadi ini tadabbur surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Oke, jadi kalau ibu-ibu sudah mulai tahu begitu, ya mungkin nanti ditambah one day, one page, ya ada sudah banyak juga ya, satu hari satu halaman tapi membaca artinya, mentadaburi artinya, itu nggak cukup 1 jam. Ya, jadi kalau melebihi, kalau kita mungkin one day one juz itu kalau ibu-ibu sudah lancar, sudah cepat, itu kan ada yang versi cepat setengah jam bisa, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam. Tapi kalau tadabbur ya satu halaman itu bisa 1 jam. Karena kita kok ini yang artinya hum ini maksudnya apa ya, itu kita baca, coba tarjim perkata, coba tafsir yang ringkas dari Kementerian Agama ada, Quraisy Shihab ada, nggak punya bukunya bisa download, gampang sekali ya. Ibu-ibu sekarang kalau mau download Quran itu yang isinya lengkap, mau pakai Quran tafsirnya siapa itu ada semua, tinggal pilih begitu ya, tinggal kita mau mengalokasikan waktu. Dan sekali lagi ini butuh kesungguhan, butuh konsistensi. Kadang-kadang rasanya kok dapatnya itu saja, kayak memang kadang-kadang terasa belum merasakan nyaman. Tapi kalau sudah lama sudah sekian lama tetap bersabar, itu insya Allah kita akan mendapatkan feel-nya, mendapatkan rasa dari kita, kenikmatan membaca, mentadaburi Al-Quran. Pas jam 9 masih ada setengah jam ibu-ibu, kalau mau ada yang didiskusikan dipersilahkan. Matur nuwun. Baik, mudah-mudahan mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustazah mengenai materi hari ini bisa, atau kedua hari juga bisa. Namun saya mohon maaf ya, kita ini masih dalam waktu kajian, mohon fokusnya dulu. Mari saat kita bersama. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ayat tadi, itu kan sudah menjadi sifatnya bahwa manusia itu pada dasarnya berkeluh kesah ya. Jika dia dapat masalah atau berkeluh kesah pada saat dia dikasih nikmat, itu kikir. Nah itu bagi orang-orang yang dia mungkin dia tidak sholat atau jauhlah dia dari Allah. Nah apakah orang seperti itu bisa berubah pada saat umur dia itu sudah 40 tahun ke atas? Karena saya pernah baca pada saat orang umurnya 40 tahun ke atas itu untuk berubah itu sulit. Ini yang ingin saya tanyakan. Oke. Alhamdulillah Masya Allah ya. Ini mulai senang ya mentadabur itu begini. Jadi sebenarnya orang yang terkena sifat halak itu, ini disebutnya itu insan. Insan itu manusia secara umum. Di manusia yang manusia, mau beriman mau tidak beriman, mau yang kemudian sholat mau tidak, itu terkena penyakit ini karena itu potensi yang dipunyai oleh manusia. Jadi ini suaranya cetar sampai lupa kalau tidak pakai ini. Ngapunten. Soalnya namanya Aziza ya. Jadi itu disampaikan innal insana, sesungguhnya manusia. Jadi manusia secara umum.
Sekali lagi, manusia mau yang beriman, mau yang tidak mengimani Allah, mau yang tua, mau yang muda, mau yang sudah sholat maupun yang tidak sholat, itu umum. Makanya kemudian yang ayat berikutnya itu tidak berlaku bagi orang yang sholat nomor 1. Nah sekarang pertanyaan, tapi sholat kok masih begitu? Nah yang perlu ditanyakan adalah bagaimana sholatnya. Apakah dia sholat itu sudah mentadaburi juga sholatnya? Ketika kemudian misalnya membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya, tahu artinya dan terimplementasi dalam kehidupan begitu. Kita sudah harus mulai begitu. Nah, jadi kalau misalnya sholat tadi hanya transaksional, kemudian yang penting sholat daripada tidak, yang penting saya sudah sah, tapi mulai menaik lagi, ada sah, kemudian ada diterima oleh Allah, kemudian itu sholatnya itu efek, ada impactnya di dalam kehidupan itu. Jadi insya Allah tidak akan terjadi kita mengatakan, ya Allah naudzubillah misalnya kok ada ibu-ibu tuh aktif ya di majelis taklim apa, tapi kok dia masih begitu. Ya, bisa jadi itu, tapi itu progres ya, berkurang begitu. Itu jadi sekali lagi itu tidak berlaku hanya untuk orang yang sudah sholat, tapi sholatnya yang bagaimana? Tidak hanya orang yang tidak mengimani, bahkan orang yang mengimani, tapi imannya bagaimana? Jadi makanya ibu tadi saya membaca napa jenenge Asmaul Husna, ya, itu juga kan sebenarnya kita tadabbur coba. Jadi kalau misalnya innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu maha pengampun, ya kan? Rahim, maha penyayang. Itu bagaimana kemudian itu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Allah itu maha pengampun, lah kok saya hambanya, berarti saya jadi mengikuti dong, jadi followernya. Saya juga gampang memaafkan orang lain, menyayangi orang lain, itu kan begitu Bu. Jadi pertanyaan pertama saat begitu ya, jadi dia tidak ngaruh pada, karena insan ini kalimat yang dipakai adalah manusia secara umum. Nah sekarang bagaimana orang yang sudah 40 tahun ya, jadi 40 tahun itu sebenarnya bukan angka yang jadi, kalau di dalam Al-Quran itu ya sejarahnya Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 ya, ada persiapan dan itu kematangan segala macam. Juga ada di dalam Al-Quran ya disebutkan itu ketika orang yang sudah 40 tahun itu ditertera dalam satu doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Harusnya umur 40 tahun itu mengikuti ini Bu. Rabbi auzi'ni, ya Allah karunikanlah pada aku an ashkura, untuk gampang bersyukur. Loh, itu sederhana Bu, gampang bersyukur itu enggak gampang loh. Ya jadi saya itu karena saya itu di kampung ya, kan sering ada terter ya Bu ya. Iya. Kalau ibu bukan buatan di kampung ya, kalau saya di kampung tuh di terter itu sok-sok kita sih di komen ya, wes esok diparingi gitu. Wah kadang ngomong ini gue nyumbang piro loh, nggak jadi. Jadi kan itu bukan transaksi, kadang-kadang begini. Ya Allah apa namanya ayamnya si atas. Jadi itu saya jadi ingat gini Bu, Rasulullah itu ngenten iki. Idmanuli, jaminkan kepadaku 2 hal kata Rasulullah, maka aku akan menjamin kalian kata Rasul dengan surga. Apa itu? Menjaga alfamu, menjaga mulut, dan yang kedua itu menjaga farj. Saya kan ini juga kenapa ya? Pasti ada kamsutnya. Iya tuh ini ya, jadi ini wajar ya. Pasti Rasulullah itu ada maksudnya. Kenapa yang pertama itu disebutnya itu alfamu, menjaga mulut, yang kedua menjaga farji, menjaga kemauan. Karena menjaga mulut itu Bu tidak gampang, tapi orang itu semua orang bisa melakukan. Sendiri ya bisa ngelakoni kan Bu ya. Sekarang pakai WA itu juga bisa ya tadi dapat itu. Wah atas ya, padahal dia tuh cowok ya, padahal sederhana dimulai ya Pak. Nek atas ya wis digoreng meneh, nek kurang asin ditambahi uyah, gitu Bu. Nek lagi gede dicilik-cilik, sederhana. Tapi kita itu ngomel sendiri itu nggak bersyukur. Padahal kalau masya Allah harusnya kalau bersyukur pas ya.
pas randu ya apa-apa ana sing ngeteri gitu nggih. Kemudian kok piro ya nyumbange mboten usah dipikir itu babnya beda. Karena itu hadiah ya, nyumbang itu hadiah. Jadi tidak usah tuh dicatat ini piro yo. Loh, karena di kampung itu ternyata begitu ya. Wah, kalau sekarang itu Bu, sekarang itu kalau dikali sekarang itu umumnya saya kira ngono apa-apa larang. Saya bingung ya. Jadi kalau di kampung saya di Jember itu mboten gitu ya. Jadi ini sekarang itu trennya sekarang sekian Bu, kalau misalnya kurang itu biasanya diomongin. Nah ini sesuatu yang kebiasaan yang harus dikoreksi. Jadi umur 40 tahun itu harusnya gampang bersyukur terhadap nikmat apa saja yang diberikan kepada dia, kemudian pada orang tuanya. Wa an a'mala sholihan, dan juga banyak mulai bergemar melakukan amal soleh yang diridhoi Allah. Jadi itu 40 tahun. Kemudian pertanyaannya, apakah kalau orang sudah 40 tahun itu sudah susah berubah? Katanya secara psikologi, tapi saya kok termasuk yang tidak yakin ya. Jadi gini, tergantung bagaimana orang mengupayakan itu. Walaupun nilainya mungkin tidak 100, jadi mungkin orang yang masih seger ya, fresh, yang mungkin anak-anak kita ya, karena belum jadi karakter yang bercokol di dirinya, itu masih peluang untuk berubah. Tapi bagi orang yang sudah mungkin lewat 40 tahun, yang penting punya kemauan berubah. Jadi jangan sampai kemudian menjadi legitimasi. Aku ke 50 tahun angel berubah gitu. Malah kita ngomongnya sama anak kita gitu ya, maklumi. Padahal enggak. Oke, bismillah ya. Insya Allah saya bisa berubah dengan masukan dari anak-anak itu gitu. Saya senang banget dengan mengatakan masukan dari anak-anak, karena saya senang dan sering mengadakan forum itu Bu. Jadi saya bilang please koreksi dong makmu gitu ya, ibumu, ya, bundamu, pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jadi kami alhamdulillah sepakat dengan suami itu sudah tidak lagi bahwa orang tua itu mesti benar. Sepakat nggak Bu, orang tua itu mesti benar? Tidak loh Bu, tidak ya, kadang ada salahnya juga. Yang dihentikan benar tapi salahnya itu di cara, sering betul. Jadi itu sering banget. Saya juga menyadari, makanya tuh kalau pas ada event kalau pas ada yang ulang tahun gitu ya, kita tidak tengernya itu ya paling masaknya biasanya sego goreng ya. Sekarang Bu, pecel nasi ingkung ya, kok betul sampai pokoknya nasi uduk itu hanya mediasi ya, mediator beda aja namanya Pak, media ya. Jadi bukan satu tujuan gitu ya, tapi kemudian di situ kita ngobrol gitu ya. Jadi kali ini yang boleh, yang orang tuanya banyak diam tapi yang banyak ngomong itu adalah anaknya. Kira-kira siap nggak gitu? Insya Allah ya. Itu ibu yang keren ya. Artinya ibu yang siap berubah Bu. Jadi kalau sudah mantap 40 tuh angel berubah ya nggak berubah tapi bismillah. Kalau kita punya niat, punya tekad, punya semangat, walaupun belum sampai goalsnya, kita terhitung orang yang berubah. Masya Allah ya. Jadi saya juga termasuk teori-teori yang psikologi itu riset manusia. Pasti juga ada perubahan, kalau ada tergantung ya perkembangannya seperti apa, tapi itu kebenarannya tidak mutlak. Benar nggak Bu? Yang mutlak itu adalah kebenaran dari Allah. Ya ini yang harus. Jadi 40 tahun itu bisa berubah asal mau, semangat, punya tekad, dan siap action. Nah itu penting Bu. Aku jadi mama ibu itu wis kemarin ini aku semantur loh, ibu itu yang dikojo dawa banget gitu ya. Ibu sering dikoreksi gitu enggak? Oh katanya didawuhi kan gini kok dawa banget akan ngendi-ngendi gitu ya. Sing ben sing biyen itu diceritake apa kabeh, aku tuh ora paham ibu maksudnya sing ngendi, sing arep ibu saya dipinat untuk berubah itu yang mana? Karena kedawan. Kedawan nek napa Bu? Pangandikan. Nah, itu kita banget ya. Kedawan nek napa lek ndawuhi gitu ya. Jadi overdosis. Sampai anaknya itu gini delek-delek gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu anak-anak itu seru gitu ya. Jadi aku tuh nggak paham jadi aku mau bingung loh yang disampaikan tuh yang mana, yang mau disuruh berubah tuh yang mana. Makanya saya belajar bahasa Indonesia aja nih, belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jadi ada subjek, ada predikat, ada keterangan. Keterangannya jangan panjang-panjang. Yang keterangannya tidak usah pakai
anak kelima, cucu kelima, jadi pakai yang sederhana. Jadi misalnya kalau anak kita ya misalnya belum sholat subuh gitu ya, masih tidak harus kita bangunkan. Ya alhamdulillah kita syukuri kita punya tambahan amal yang gugah anaknya gitu. Tapi jangan terus dipanjangkan. Berkali-kali lho wis suwe banget kowe ora digugah ki ratangi. Mosok kudu ana ibumu tuh banget nggih. Jadi harusnya Mas bangun sholat. Ya toh? Tapi gemes lho Bu kula niku ki. Soalnya itu pekerjaannya itu banyak. Mas bangun sholat. Saya tuh anak saya nomor 2 itu kan bisnis Bu ya. Terus dia kan cerita dia punya sistem ya yang bisa mendisiplinkan ini pegawainya. Jadi itu katanya penggajiannya itu sudah default kalau dia telat 5 menit itu akan dikurangi sekian, itu udah otomatis ya karena dia pakai aplikasi, dia ada aplikasi akuntan itu juga ada gitu ya, dia nggak perlu mendatangkan akuntan beneran tapi pakai aplikasi. Terus saya bilang, Dania ya bayangke ya Lea, aku bilang nek Gusti Allah itu kayak kowe. Saya bilang itu galak toh Bu, jadi kalau 5 menit dikurangi 1000 misalnya gitu ya. Nek kita misalnya leda-lede kayak itu atau kamu posisinya ketika melaksanakan sholat seperti itu, habis kita definisi nggak punya apa-apa. Kalau Allah langsung kita kan kadang-kadang juga marah toh, disiplin gitu. Kalau Allah ya tidak Rahman, tidak Rahim itu kita nggak punya apa-apa gitu. Jadi Allah langsung marah gitu ya, mati. Tapi Ibu, ketika kita merespon satu yang tidak bagus itu ada namanya nuqtah, jadi noda hitam. Ya itu rugi kita memang nggak kelihatan. Kalau kita mengabaikan kebaikan ya atau kita melakukan satu keburukan ada titik noda hitam. Besok lagi ada gitu lagi dituruti lebih tebal. Tapi ala kulli hal Allah kita itu masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Kenapa kok begitu? Nggak guna dong. Karena tidak cocok Bu. Kebaikan amal soleh yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan reward yang berupa surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya, 40 tahun saya yakin bisa berubah. Salah satunya itu menjadi Bu, caranya nih kok open mind gitu, terbuka gitu, menjadi orang yang terbuka, siap dikasih masukan ya, siap dikasih nasihat bahkan oleh suami. Kadang-kadang kan oleh suami paling ya kok terus biasanya kalau dimarahin diiling ke suami aku wis nglakoni apa-apa kok saya seneni gitu ya. Jadi mungkin saya juga pernah cerita, jadi kata suami saya pernah dinasehati tapi itu jelek banget. Dia bilang salah satu manusia yang sulit dinasehati itu dia bilang adalah orang yang suka menasehati, garis miring ustazah, dia bilang gitu. Jadi aku bilang ada terposisi, tapi artinya apa? Itu kan kita tidak jaim Bu ya, jadi artinya saya sampai dia bilang gini, saya bilang lagi aku ngomong apa itu nek mangsuli itu oke banget ya, jadi bilang padahal itu sederhana gitu ya. Saya udah lama Bu dikasih masukan itu. Jadi dia bilang ini orang yang menurut pandangan beliau itu orang yang susah dinasihati adalah orang yang suka menasihati, garis miring ustazah ya. Jadi artinya apakah kita kemudian steril? Enggak Bu. Wong ustazah itu gaming disian kula mungkin ya membacanya, atau mungkin ibu ada juga yang lebih namanya ini sharing. Kayak saya sering kemudian kalau hadir di majelis taklim bersama ibu-ibu belajar mengaji itu saya selalu mengatakan kita semua itu bersama-sama berprogres menjadi orang baik. Jadi kalau ustazah itu kan sesuatu gitu ya. Ustazah itu memang guru tahu saja nih yang menceritakan lebih mungkin temanya ini karena saya mengusulkan berarti saya yang ngomong itu aja. Tapi sebenarnya saya kira banyak ibu-ibu yang belum tentu lebih baik dari segala macamnya daripada orang yang ngomong begini. Makanya nasihat dari suami saya tadi itu jelek bener Bu. Saya catat gitu ya. Jadi sehingga kemudian saya belajar untuk menjadi yang tidak banyak mangsuli. Kemudian yang kedua open mind, membuka Bu wawasan, membuka pikiran, membuka hati supaya apa? Hikmah itu masuk. Kemudian mencoba yang dikasih tahu itu, kalau dikasih tahu itu mencoba mencari dari perspektif lain. Jadi misalnya begini kan, kadang kan ibu-ibu pernah didukani atau disengeni oleh suaminya Bu? Pernah apa sering? Lu gak ada yang dimarahin berarti misalnya kenapa Bu?
dia cerita. Saya artinya itu harusnya makin tua itu yang penting itu harus makin terbuka pikirannya, makin terbuka hatinya, mampu mengambil perspektif lain dari perkataan apa saja, mengambil hikmah sebenarnya itu. Saya mau memberi contoh ya, kenapa? Suatu hari itu saya ngantar suami ke bandara. Waktu itu saya mau mantu. Nah, nggak ada angin, nggak ada apa itu suami saya nanya, ini catatannya piro ya, apa namanya, udah belanja apa itu berapa gitu ya. Karena saya kaget, maksudnya itu, oh ya nanti saya ada catatannya begitu ya, karena tak tulis semua itu, saya nggak bisa cerita. Terus saya diginiin, kayak ini kok ya harus lali gitu. Kalau digitukan kira-kira ibu itu gimana Bu? Urusan dewe mana? Ya, saya mengatakan baik ya. Jadi memang salah satu kekurangan saya itu saya bukan dobit ya. Jadi saya itu tidak kuat daya ingatnya gitu. Jadi saya tapi insya Allah ada dalam catatan. Terus saya buatan terima Bu. Terus saya itu ya, pemenik saya dian Bu, biar sekolahnya matematika, statistik itu kan kalau dengan angka, tuh banget Bang ya. Masya Allah saya juga, ya menelan supaya menahan diri, gitu ya sambil tetap buatan minggu Bu saya telep lihat jalan, tak jalan lihat bisa nasu juga ya. Orang tuh apalagi sekarang udah kemana-mana gitu ya, biasa ya Bu ya. Terus kemudian terus bawa gitu, nah aku tuh ditanya gitu tuh langsung ini gitu. Iya sih, soalnya saya itu kan bukan jenengan gitu ya. Saya bilang kalau saya seperti jenengan berarti saya juga profesor juga. Gitu jadi ketawa ya. Jadi intinya ya karena memang saling mengisi begitu. Artinya itu saya terbuka. Itu satu sisi, artinya saya ceritakan ke teman saya, Mbak kok elok banget nih Mbak, nek aku ya harga diri rek gitu ya. Jadi harga diri rek. Masa kita dibegitukan? Ya saya bilang harga diri apa sih? Lu makan harga diri, saya bilang gitu ya. Enggak juga, itu bagian saya mencoba mengambil dari perspektif lain. Saya berikan garansi pada suami, jangan khawatir, jenengan nanti di ruang tunggu saya foto semuanya, dan kemudian ya hehe dan guyu. Jadi suatu hari saya nanya, kok iso toh babnya itu mau nganter kudune itu apa kok malah takon. Aku ya heran kok tiba-tiba inget mau tanya. Artinya kalau kita tadi saya serius marah kan jadi ambiar gitu. Tapi kalau satunya menahan diri, kemudian membuka diri, membuka pikiran, membuka hati, ya juga berarti saya itu memang harus teliti, harus kemudian ditanya itu langsung bisa menjawab gitu ya. Masya Allah. Atau misalnya kalau kita mengerjakan macam-macam, ini kudunya pekerjaan laki-laki, enggak apa-apa, ini memang saya dibuat pinter di sisi lain, itu kan mengambil hikmah, mengambil perspektif yang berbeda. Ngaten nggih, jadi 40 tahun tidak hanya 40, 70 tahun bisa berubah. Berapapun kalau dia punya kemauan, punya kesungguhan, dan memang mau latihan, mau sungguh-sungguh, mau berlatih. Nah itu kuncinya. Wallahu a'lam. Ngeten Ibu, nggih. 9.20 sabut. Oke. Terima kasih Ustazah atas uraian dari pertanyaan jemaah tadi. Mohon kajian pada hari ini ditutup dengan doa. Terima kasih. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ibu-ibu Majelis Taklim Azizah, mari kita tundukkan hati kita, pikiran kita, rasa kita pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la maridan illa afaitah wa la asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa kulla a'malina. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa talamidana min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.